Beliau bernama Kanjeng Pangeran Pamenang, putra dari Sultan kedua Mataram, yaitu Sultan Anyokrowati atau Raden Mas Jolang. Ibunya bernama Dewi Banowati, yaitu putri dari Pangeran Benowo atau cucu Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir. Pangeran Pamenang adalah adik dari Sultan Agung atau Hanyokrokusumo. Di lingkungan Keraton Mataram, waktu itu Kanjeng Pangeran Pamenang sering mendapat julukan sebagai Raden Panoloseto. Disebut Seto karena ia adalah seorang yang sangat jujur atau berdarah putih, istilah wayangnya ya, seperti Raden Seto itu. Disebut Panolo karena ia selalu bersifat mendamaikan atau adem. Panala itu artinya salju. Pada sekitar tahun 1619 Masehi, Raden Panoloseto mendapatkan tugas dari kakaknya Sultan Agung untuk datang ke Kadipaten Tuban. Waktu itu Kadipaten Tuban dipimpin oleh Adipati Pangeran Dalem. Pangeran Dalem adalah putra dari Raden Pemalat. Sedangkan Raden Pemalat, Adipati Tuban sebelumnya, itu adalah menantu dari Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir. Raden Pemalat waktu itu gugur pada saat penyerangan Pajang terhadap Mataram di daerah Kaliopak dekat Candi Prambanan. Oleh karena itu, Adipati Tuban Pangeran Dalem merasa dendam kepada Keraton Mataram karena gugurnya dari ayahnya itu. Karena sikap dari Adipati Tuban yang dirasa tidak bersahabat dengan Mataram, maka Sultan Agung menugaskan adiknya, yaitu Raden Panoloseto atau Kanjeng Pangeran Pamenang untuk datang dan membujuk Adipati Tuban untuk mau sowan kepada Mataram. Waktu itu Raden Panoloseto membawa kenang-kenangan sebuah hiasan manik-manik dari Sultan Agung untuk dihadiahkan kepada Adipati Pangeran Dalem. Tetapi ternyata usaha dari Raden Panoloseto itu gagal. Karena Pangeran Dalem sebagai keturunan Ronggolawe juga berjiwa keras, maka sejak saat itu Raden Panoloseto juga terkenal dijuluki sebagai Raden Gagar Manik. Gagar Manik artinya gagal membujuk Pangeran Dalem, sedangkan manik-manik itu bentuk dari hadiah Sultan Agung kepada Pangeran Dalem. Karena gagal membujuk Pangeran Dalem Adipati Tuban, maka Raden Panoloseto merasa sungkan atau merasa malu kepada kakaknya, sehingga akhirnya beliau mesanggrah di makam Syekh Asmoro Kondi selama bertahun-tahun menenangkan diri, sedangkan pasukan Mataram menyerang Tuban. Tetapi untuk penyerangan kali ini, Tuban berhasil memenangkan peperangan itu dan pasukan Mataram kembali dengan kekalahan. Sedangkan Raden Panoloseto atau Gagar Manik kemudian menenangkan diri selama berbulan-bulan, bertahun-tahun di makam Syekh Asmoro Kondi. Raden Panoloseto atau Gagar Manik akhirnya menjadi guru ngaji di makam Syekh Asmoro Kondi. Dan sejak saat itu
Raden Gagarmanik atau Panoloseto mendapatkan julukan baru, yaitu sebagai Syekh Sulaiman. Syekh Sulaiman yang menjadi guru ngaji di pesantren Syekh Asmoro Kondi bersifat bersahabat dengan Pangeran Dalem, jadi sifatnya tidak memusuhi karena dia seorang yang cinta damai. Nah, oleh karena itu ketika kemudian Mataram menyerang Tuban untuk yang kedua kalinya dengan mengutus utusannya yaitu Raden Surobawu. Surobawu ini adalah senopatinya Mataram yang ditugaskan untuk menyerang Kadipaten Tuban. Maka Raden Gagarmanik atau Panoloseto kemudian minta petunjuk kepada Syekh Asngari atau Sunan Bejagung Kidul tentang apa yang harus dia lakukan terhadap penyerangan Mataram ini. Syekh Asngari memberikan petunjuk agar Raden Gagarmanik bersifat tengah-tengah, tidak membela Tuban, tidak membela Mataram karena kedudukannya sebagai Pangeran Mataram itu. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah melindungi keselamatan Adipati Tuban meskipun tidak melawan tentara dari Mataram. Saat itu Adipati Tuban Pangeran Dalem mengutus Syekh Asngari untuk membuat benteng yang sangat tinggi dan besar. Benteng itu terkenal dengan Benteng Kumbokarno ya. Benteng Kumbokarno yang dulu mengitari kota Tuban saat itu. Oleh karena pasukan Mataram itu datang beribu-ribu dengan kesiapan perang yang sangat cukup, maka Kadipaten Tuban yang sebagai sebuah kadipaten ternyata tidak bisa menandingi kedatangan tentara Mataram itu. Benteng Kumbokarno jebol, pintu gerbangnya yang ada di sekitar Kelurahan Kebonsari, yaitu di sebelah sekitar kelurahan ya, kantor kelurahan Kebonsari itu dulu ada pundukan tinggi seperti gunung kecil gitu dengan pohon yang sangat tinggi, namanya Kumbokarno. Waktu makam Kumbokarno itu ada bekasnya benteng yang jebol oleh tentara Mataram. Nah, kemudian Raden Gagarmanik yang ditugasi oleh Syekh Asngari untuk melindungi keselamatan Adipati Tuban Pangeran Dalem menyarankan agar Pangeran Dalem segera melarikan diri. Kalau tidak mau tunduk, lebih baik melarikan diri. Dan beliau, Pangeran Dalem, melarikan diri ke Pulau Bawean. Dengan pelarian diri itu bersama istri-istrinya, maka tentara Mataram akan mengejar pelarian dari Pangeran Dalem. Namun karena kehadiran Raden Gagarmanik atau Panoloseto, maka tentara-tentara Mataram itu tidak berhasil mengejar pelarian dari Pangeran Dalem. Bahkan tentara-tentara Mataram kemudian oleh Raden Gagarmanik diusir. Sebagian harus kembali lagi ke Mataram. Maka sejak saat itu Raden Gagarmanik atau Panoloseto terkenal dengan sebutan sebagai Pangeran Tundung Mungsuh. Artinya mungsuhnya Tuban yaitu tentara Mataram ditundung atau diusir untuk kembali ke Mataram. Namun oleh karena tentara-tentara Kadipaten Tuban sudah tunduk dan menjadi tawanan, maka sejak saat itu Kadipaten Tuban dikuasai oleh Keraton Mataram.
Kemudian Sorobau yang menjadi senopatinya yang berhasil memenangkan ditunjuk oleh Sultan Mataram, yaitu Sultan Agung, untuk sementara menjadi adipati di Kadipaten Tuban. Raden Surobau memimpin Tuban kurang lebih 30 tahun. Ketika suatu hari dia akan pergi ke Mataram karena ada acara Grebeg Suro, dia berjalan dari Tuban ke Mataram melewati Blora. Ternyata beliau karena sakit meninggal di desa pojok wilayah Kabupaten Blora. Sejak saat itu Raden Surobau terkenal dengan nama Pangeran Pojok. Pada saat beliau wafat di Blora, Sultan Mataram bukan lagi Sultan Agung, namun sudah berganti pada putranya, yaitu Sultan Amangkurat I. Sedangkan Raden Gagarmanik atau Panoloseto kemudian menetap di Tuban dan kemudian mempunyai pesanggrahan sendiri yang sekarang ada di tepi laut di pantai utara Desa Dusun Kelamber, Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang. Demikianlah kisah tentang Raden Gagarmanik atau Pangeran Tundung Mungsuh yang berasal dari kerajaan atau keraton Mataram, adik dari Sultan Agung yang sekarang makamnya berada di wilayah Kabupaten Tuban. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.